Bab 71. Kucing api yang malang. Tak jauh dari pintu ke alam kedua, Lin Tian melihat beberapa orang yang sedang menjaga pintu tersebut. Kekuatan mereka semua berada di Dewa Surgawi tingkat rendah, bisa dibilang mereka jenius, tapi Lin Tian merasa aneh kenapa orang-orang ini malah menjaga pintu dan tak naik ke alam kedua. Kak, mungkin mereka ingin merampok begitu, ucap naga kecil dengan wajah tenang, tapi ada sedikit senyuman mengejek saat dia melihat ke arah beberapa orang tersebut. Oh, kalau begitu bagaimana jika kita menjadi perampok? Apa menurutmu itu menarik? Ucap Lin Tian dengan tersenyum. Hehehe, aku ikut kalau begitu Kak, itu akan memudahkan kita mendapatkan beberapa keuntungan, tentu naga kecil sangat suka kalau masalah merampok seseorang itu. Lin Tian tersenyum, dia langsung mempercepat kecepatan terbangnya menuju pintu alam kedua, dia ingin tahu dari alam mana orang-orang ini berani merampok seperti itu di sini. Swiss, berhenti, ucap salah satu dari mereka menghalangi Lin Tian. Ada apa saudara? Tanya Lin Tian berpura-pura bingung. Jika ingin lewat kamu harus membayar kepada kami, jika tidak pergi. Jelas di antara mereka dengan senyum yang menurut Lin Tian aneh. Oh, bukankah pintu ini tidak ada pemilik? Kenapa aku harus membayar? Tanya Lin Tian. Mendengar Lin Tian berbicara, semua orang itu saling pandang dengan senyum. Mereka telah menunggu beberapa hari di sini setelah memastikan kalau semua orang kuat naik ke tingkat kedua. Dan tentu itu hanya untuk mendapatkan beberapa hasil secara gratis dari orang-orang yang menurut mereka semua lemah. Boom, bam, wajahku, teriak satu persatu setelah dipukuli Lin Tian habis-habisan. Saudara, tidak Tuan, ampuni kami, ucap salah satu dari mereka. Lin Tian dengan sengaja mengambil token mereka, jadi mereka tidak bisa lari untuk menghancurkan token mereka. Ho, serahkan harta kalian maka akan ku bebaskan kalian semua, ucap Lin Tian dengan senyum manisnya. Mendengar itu entah kenapa semua yang dipukul Lin Tian merasa menyesal, jika mereka tahu kalau hal ini akan terjadi mereka tidak akan pernah melakukan perampokan di sini. Akhirnya Lin Tian mendapatkan beberapa harta dari semua orang yang dipukulnya tadi, sayangnya semua harta mereka tidak terlalu membuat Lin Tian tertarik. Tapi itu sudah cukup untuk pembukaan dan dijual agar mendapatkan uang lebih. Lin Tian bergerak pergi tapi dia tidak lupa memperingati mereka agar segera keluar karena alam rahasia ini tidak cocok untuk mereka. Semua yang dipukuli Lin Tian mengikuti perintahnya dan menghancurkan token mereka di depan Lin Tian. Lin Tian segera masuk melalui pintu alam kedua. Di saat dia sampai di sana memang ada perbedaan di setiap tingkatannya. Aku merasa kalau salah satu kekuatan elemenku diperkuat, ucap Lin Tian dengan senyum. Iya Kak, setiap tingkatan memiliki keuntungan untukmu, jadi manfaatkan sesukamu, jelas naga kecil sambil tidur malas di kepala Lin Tian. Tentu ini adalah kesempatan naga kecil karena bayi kecil tidak ada bersamanya, jika ada maka bayi kecil lah yang akan tidur di kepala Lin Tian seperti sekarang. Lin Tian mengangguk, dia langsung menyerap energi di sekitarnya sambil terbang mencari beberapa keberuntungan serta pintu alam ketiga. Lin Tian berkeliling selama 1 minggu lagi tapi dia tidak menemukan pintu ke alam ketiga. Aura ini. Lin Tian terhenti di depan sebuah gua. Anehnya aura di gua itu membuat inti ibunya sangat tertarik, hal itu membuat Lin Tian tersenyum dan segera menuju ke dalaman gua tersebut. Meong, boom, kucing api. Ucap Lin Tian melihat sosok binatang iblis yang bertubuh besar itu. Meong, boom, Swiss. Kucing ini hanya berada di alam dewa ilahi, tapi kecepatannya benar-benar sebanding dengan alam dewa surgawi, ucap naga kecil dengan serius. Lin Tian mengangguk, dia benar-benar kagum dengan binatang iblis ini, dia benar-benar berpikir untuk menangkap dan menjadikannya hadiah untuk Lan Jingyi. Mungkin itu bagus juga, di sini aku akan menangkap beberapa binatang yang cocok dengan wanitaku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Swiss, boom, menyerah atau mati, ucap Lin Tian dengan suara tenang. Meong, boom, kucing itu dipukul oleh Lin Tian dan terbaring di tanah dengan menyedihkan, dia tidak bisa bergerak karena pukulan Lin Tian telah mematahkan beberapa tulang rusuknya. Wajah kucing api terlihat sangat menyedihkan sampai naga kecil tidak tega melihatnya, dia pun terbang dan berbicara kepada kucing api itu. Meong, ayolah, jangan bersikeras begitu. Apaku benar-benar ingin mati di sini? Ucap naga kecil. Bagaimana? Tanya Lin Tian. Dia bilang kalau ini adalah tempat tinggalnya,
orang tuanya meninggalkan dia di sini dan bilang kalau akan menjemput di sini, tapi ini sudah jutaan tahun, ucap naga kecil dengan wajah sedih. Lin Tian yang mendengar hal itu merasa kasihan dengan kucing api, dia mendekatinya dan mencoba menyentuh kepala kucing api tersebut. Tapi kucing api itu terlihat takut dengan Lin Tian, dia sampai menutup matanya berpikir kalau dia akan dibunuh Lin Tian dan mati di sini. Air mata jatuh membasahi pipi kucing api, dia rindu akan orang tuanya dia selama ini menunggu mereka berdua di sini tanpa pergi sedikit pun dari dalam goa tapi. Tenang saja, jika memang orang tuamu masih hidup, maka aku akan membantumu mencarinya, ucap Lin Tian menyentuh lembut kepala kucing api. Kucing api yang memiliki kecerdasan itu tentu bisa mengerti dengan apa yang dikatakan Lin Tian, dia memandang pria di depannya itu dengan mata masih basah. Dia lalu melihat ke arah naga kecil mengangguk sebagai balasan dari kucing api tersebut. Meong, iya, jika memang benar mereka masih hidup maka mari kita cari bersama Onsama, tapi aku ingin satu syarat apapun yang terjadi nanti kamu jangan bertindak tanpa perintahku, ucap Lin Tian dengan serius. Meong, kucing itu mengangguk mengerti, dia benar-benar ingin mencari orang tuanya yang telah lama belum kembali. Jadi karena dia merasa Lin Tian adalah manusia baik dia pun meminta tolong untuk mencarikan ayah dan ibunya. Kak, tidak mungkin kedua orang tua kucing ini masih hidup, ucap naga kecil. Aku mengerti, tapi aku tidak ingin meninggalkan dia di sini meskipun dia terlihat sudah dewasa tapi sifatnya masihlah anak-anak, ucap Lin Tian dengan sedih. Meong, kucing api menggosokkan kepalanya yang besar ke arah perut Lin Tian. Dia seperti mengatakan sesuatu kepadanya dan dia pun pergi dari tempat Lin Tian lalu kembali dengan membawa banyak harta. Bab 72. Kesedihan kucing api. Lin Tian kaget melihat semua itu, dan dia melihat kristal berwarna putih di salah satu dari semua barang yang dibawa kucing tersebut. Kamu bisa merasakan aura orang tuamu bukan? Kalau begitu mari kita pergi, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Kucing api pun mengangguk lalu dia menjadi kecil dan masuk ke dalam kantong binatang Lin Tian, setelah Lin Tian yakin tidak ada apa-apa lagi di dalam dia pun langsung keluar. Sedangkan kristal warna putih itu telah hilang dilahap oleh inti iblis yang ada di dalam tubuh Lin Tian tahu kalau mungkin itu sesuai dengan elemen yang dimiliki oleh ibu harimaunya, hal itu membuat Lin Tian bahagia. Lin Tian terus terbang selama beberapa hari. Dia hanya akan istirahat setelah malam muncul dan memanggang beberapa daging untuk dia makan bersama dengan naga kecil serta kucing api tentu ikut. Meong, jika kamu suka maka makan saja, ucap Lin Tian kepada kucing api yang sekarang telah menjadi kecil itu. Kucing itu benar-benar mirip dengan kucing biasa tapi bedanya sekarang di ekor kucing api ada api kecil yang terlihat benar-benar hidup. Naga kecil terlihat santai sambil minum anggur dengan wajah yang puas, dia memandang langit biru sambil berkata lantang ke langit itu. Takdir bodohmu itu akan segera aku patahkan, ucap naga kecil dengan suara lantang. Lin Tian yang mendengar hal itu hanya tersenyum, dia tidak mengganggu naga kecil karena dia sedikit mengerti kalau mungkin naga kecil yang terlihat nakal itu mempunyai masalah dia sendiri. Tentu Lin Tian tidak akan bertanya karena Lin Tian ingin naga kecil sendiri yang mengatakannya sendiri kepada dia, dan tentu jika benar naga kecil dalam masalah dia akan pasti membantunya. Karena Lin Tian telah menganggap naga kecil sebagai adiknya, sama dengan bayi kecil dan yang lain. Apa kamu bisa merasakan kehadiran orang tuamu? Tanya Lin Tian kepada kucing api. Meong. Kucing api menjawab ragu karena kadang dia merasakannya kadang dia tidak dapat merasakan kehadiran orang tuanya itu. Lin Tian menghela nafas, dia yakin kalau orang tua kucing ini ada di sekitar lantai 2 tapi dia yakin kalau mungkin mereka telah benar-benar mati di sini. Dari apa yang dia tahu hawa kehadiran yang seperti itu biasanya hanya terjadi pada sesuatu roh kecil yang bertahan atau peninggalan dari orang yang telah mati. Setidaknya orang tua kucing ini mungkin berada di alam dewa surgawi itulah yang bisa Lin Tian simpulkan sekarang. Baiklah, mari kita terus berkeliling besok, ucap Lin Tian sambil menghelus kucing api. Meoang, kucing api mengangguk senang, dia tidur di pangkuan Lin Tian dengan wajah senang jelas tidak seperti saat pertama bertemu di mana kucing ini takut pada Lin Tian. Huff, desah Lin Tian melihat kasihan kepada si kucing. Dia juga merasakan hal itu. Hidup hanya sendirian dan menunggu seseorang untuk datang betapa sedihnya itu. Yakinlah, meskipun orang tuamu tidak ada lagi,
Aku akan menjagamu dan juga kamu akan jadi keluargaku, ucap Lin Tian. Keesokan harinya Lin Tian terus saja berkeliling di sekitar alam kedua, meskipun beberapa hari lalu dia telah menemukan pintu alam ketiga dia tidak masuk tapi malah berbalik untuk membantu kucing api. Swiss. Lin Tian terus terbang dan sampai di sebuah lembah yang sangat gelap, dia melihat ada jurang yang dipenuhi oleh aura kematian. Meong, meong, kucing kecil seperti merasakan sesuatu, dan berusaha mengatakan hal itu pada Lin Tian. Kak ini, wajah naga kecil juga sedih melihat ke bawah jurang itu, dengan kekuatannya dia bisa melihat kalau tidak ada lagi makhluk hidup di sana. Apalagi aura kematian yang sangat padat ini mana mungkin ada makhluk yang bisa hidup kecuali kalau itu adalah mayat atau boneka khusus yang dibuat. Kita turun saja, berharap saja kita salah, ucap Lin Tian sambil melihat kucing api yang berada di dalam bajunya. Lin Tian turun bersama bayi kecil dan kucing api, tentu karena Lin Tian memiliki elemen kematian tidak jadi masalah bagi dirinya untuk masuk. Malah dia bisa merasakan kalau elemen kematiannya semakin meningkat setelah masuk ke dalam jurang itu. Swiss. Ini. Saat Lin Tian turun dia takjub melihat banyak tulang berbagai makhluk di sana, dia bisa melihat ada beberapa tulang manusia dan berbagai binatang iblis. Meong. Kucing api langsung turun dan berlari menuju sumber yang dia rasakan, Lin Tian langsung mengejarnya takut sesuatu yang buruk menimpa kucing api kecil itu. Meong. Kucing api berhenti di depan dua tulang besar yang mirip seperti kucing, di mana di dalam tulang kepalanya ada dua api berbeda yang masih menyala. Kucing kecil, ucap Lin Tian sedih. Meong. Kucing api seperti tahu kalau itu adalah orang tuanya terus menghelus tulang kepala itu, dia menangis di sana sambil terus bersuara seperti kucing yang sedih. Dua api di tulang kepala dua kucing itu bergerak lalu berubah menjadi dua sosok roh manusia, melihat hal itu kucing kecil bahagia dan meloncat-loncat kegirangan. Hanya saja saat dia ingin memeluk kedua manusia itu dia tidak bisa, malah dia jatuh lagi ke tanah wajahnya yang bahagia berubah menjadi sedih lagi. Nak, jangan sedih, kami akan selalu bersamamu mulai sekarang, ucap pria yang berbentuk roh itu. Meong, meong, kucing api masih sedih dia ingin ayah dan ibunya, bermain dan hidup bersama dengan dirinya seperti dia masih kecil dulu. Puan, bisakah kamu mengambilkan permohonan kami, ucap si wanita. Selama itu masih di batasku akan kuusahakan, balas Lin Tian dengan agak berat. Tolong rawat anak kami, selama ini dia sendirian sejak kami tinggalkan dan ini dulu bukanlah keinginan kami, ucap di wanita dengan sedih. Pria itu memeluk wanita itu dengan erat, mereka menceritakan kalau dulu mereka tidak pernah berniat ke sini tapi sesuatu seperti memanggil mereka dan mereka jatuh di sini lalu mulai dikikis oleh energi kematian walau mereka berusaha keluar tapi itu tidak berhasil karena energi kehidupan mereka dilahap oleh monster di sini. Mendengar itu Lin Tian sedikit aneh, monster apa yang bisa melahap kehidupan makhluk lainnya? Dia hampir saja berpikir kalau lembah ini nyatanya dulu adalah tempat bertarung tapi ternyata itu tidak. Nak, ikutilah dia, kamu tenang saja kami akan bersamamu, ucap si wanita, kedua rohnya mulai menghilang secara perlahan. Lalu setelah itu dua api itu masuk ke kening kucing api yang masih menangis di sana melihat kepergian kedua orang tuanya, Lin Tian hanya dapat menghela nafas melihat kesedihan si kucing itu. Bab 73, Monster Bermata 1. Lin Tian menggendong kucing api kecil itu di pelukannya, kucing itu menangis untuk beberapa jam di sana jadi karena dia kelelahan membuat kucing itu tertidur. Naga kecil temani dia di dalam, dia kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya jadi butuh seseorang untuk menemaninya, ucap Lin Tian memberi tugas kepada naga kecil. Aku mengerti kakak, tenang saja, aku pasti akan menjaga kucing kecil ini, tidak mungkin adik kecilku. Fikir naga kecil. Jangan berpikir begitu, dia ini betina ya. Nanti mungkin dia tidak akan bersama kita, ucap Lin Tian setelah sesaat memikirkan hal yang baik buat kucing kecil. Naga kecil mengangguk mengerti dia mendesah karena ternyata kucing api adalah betina, andai saja dia laki-laki maka mungkin dia bisa mendapatkan saudara sepermainan yang lain. Tentu Lin Tian tahu apa yang sedang difikirkan oleh naga kecil, dia mengetuk kepala naga kecil dan langsung memintanya masuk bersama kucing api kecil. Setelah keduanya masuk Lin Tian menatap serius ke suatu tempat yang jauh dari tebing itu, dia dengan hati-hati berjalan perlahan sambil melihat sekelilingnya. Lin Tian terlihat tidak merasakan apapun,
Tapi semakin jauh dia berjalan dari tempat pertama dia muncul semakin kuat aura kematian di sana. Apa itu? Ujar Lin Tian secara tiba-tiba karena melihat sesuatu cahaya hitam. Cahaya hitam itu perlahan semakin banyak dan berubah menjadi banyak hantu yang mengelilingi Lin Tian di sana. Berikan hidupmu, ucap roh-roh yang ada di sekitar Lin Tian. Bakar semua, ucap Lin Tian. Dari tubuh Lin Tian api Dewa Naga keluar dan membakar roh-roh hitam itu dengan cepat, semua roh tersebut menjerit sampai-sampai pada akhirnya tidak ada yang tersisa di sekitar Lin Tian tersebut. Roh-roh ini benar-benar menakutkan, ucap Lin Tian, mungkin jika orang yang datang ke sini tidak memiliki api seperti dia maka dia akan mati terhisap oleh roh-roh di sini. Lin Tian terus berjalan sampai di sebuah goa hitam yang Lin Tian tidak dapat melihat ke dalamnya, karena banyak roh yang berterbangan di sekitaran goa tersebut. Apa ini? Kenapa banyak sekali roh-roh di sini? Apalagi ada beberapa yang di tingkat dewa, ucap Lin Tian dengan serius. Roh-roh yang berada di tingkat dewa mungkin saja sudah memiliki kecerdasan dan dapat berbicara seperti manusia pada umumnya. Selain dari beberapa roh yang ditemukan Lin Tian semuanya hanyalah roh biasa yang tidak memiliki akal, mereka hanya menyerang sesuai dengan insting mereka sendiri. Sepertinya ada rahasia di balik goa itu, ucap Lin Tian dengan serius. Api Dewa Naga muncul lalu Lin Tian memerintahkan agar dia menyerang ke arah goa tersebut, api Dewa Naga langsung menyerang ke arah goa hitam itu. Boom! Penyusup, lindungi Tuan, ucap para roh tingkat dewa itu. ROAARR. Boom. Para roh di sana menjerit karena terbakar oleh api yang dihasilkan oleh api Dewa Naga, dan beberapa dari mereka ketakutan saat melihat beberapa teman mereka terbakar habis oleh api Dewa Naga. Bagaimanapun api yang diluncurkan oleh api Dewa Naga adalah api suci musuh. Api dari para roh tersebut, maka dari itulah mereka ketakutan. Siapa yang mengganggu tidurku? Ucap suara kuno yang berasal dari dalam goa. Puan, ucap semua roh dengan hormat ke arah goa tersebut. Lin Tian yang masih diam dari jauh dengan serius menatap ke arah goa, dia dapat merasakan kalau ada makhluk yang akan keluar dari dalam goa tersebut. Benar saja perlahan sosok hitam dengan tubuh besar seperti raksasa muncul, tangannya ada 4 serta dengan marah 1, di atas kepalanya ada tanduk seperti tanduk banteng. Ini, Lin Tian merasa aneh dengan monster itu. Dia bisa merasakan kalau dia bukanlah monster biasa. Kemungkinan ini adalah monster yang dihasilkan oleh aura di sini atau mungkin ada hal lain yang membuat monster ini. Api suci. Aku tidak menyangka ada api suci di sini, keluar. Aku tahu kau pasti di sini, ucap monster bermata 1 itu. Swiss. Lin Tian muncul di depan api Dewa Naga, dia masih tenang tapi serius menatap monster bermata 1 itu. Manusia. Hahaha, apakah alam rahasia ini terbuka lagi? Sungguh tak terduga masih ada yang berani datang ke sini, ucap monster bermata 1 itu. Oh, jadi kamu yang membunuh makhluk yang telah menjadi tulang di sini? Tanya Lin Tian. Iya, mereka adalah santapanku, atau bisa dibilang makananku, ucap monster bermata 1 itu dengan bahagia. Ho, jadi aku juga, tanya Lin Tian lagi. Hehehe, tentu saja, kamu manusia bodoh akan jadi santapanku, ucap monster bermata 1. Dia langsung menyerang Lin Tian dengan keempat tangan itu. Lin Tian masih tenang melihat monster bermata 1 itu. Boom, sungguh tubuh yang kuat, jadi daging kamu pasti sangat enak, ucap monster bermata 1. Iya, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa atau tidak mencicipinya, ucap Lin Tian dengan senyum. Boom, boom. Lin Tian bertarung adu pukulan dengan monster bermata 1 itu. Lin Tian sengaja beradu fisik karena dia ingin tahu sampai di mana batas tubuh fisiknya. Boom, manusia ini kuat. Aku mungkin tidak bisa mengalahkannya, ucap monster bermarah 1 sadar kalau dia bukan lawan Lin Tian. Dia juga tidak bodoh, karena dari sejak dia bertarung dia tidak melihat sedikit pun kelelahan di mata Lin Tian karena biasanya makhluk yang masuk ke tebing ini akan kehabisan energi juga mas hidupnya akan ditelan. Tapi Lin Tian berbeda karena itulah dia merasa kalau Lin Tian ini semangatlah kuat, dia berencana untuk masuk ke dalam goanya dan menguncinya dari dalam. Boom, Swiss. Apa kamu pikir bisa lari? Sepertinya kamu bukanlah makhluk biasa dan bukan juga berasal dari sini, jadi mari aku ingin melihat apa kamu sebenarnya, ucap Lin Tian. Monster bermata 1 itu langsung mundur saat mereka beradu pukulan terakhir kalinya,
tapi Lin Tian yang telah sering bertarung tentu tahu rencana monster itu. Jadi dia sudah siap dan langsung mengeluarkan pedang elemennya. Pedang itu diayunkan lalu salah satu tangan monster itu putus akibat pedang Lin Tian. Ah! Monster itu jatuh dan menjerit kesakitan karena salah satu tangannya terputus oleh pedang Lin Tian. Berhenti kabur, kamu tak akan bisa kabur, ucap Lin Tian. Brengsek, semua roh serang dia, ucap monster itu dengan marah. Roaarr. Boom, seluruh roh yang mendekati Lin Tian langsung terbakar menjadi abu, hal itu membuat si monster bermata satu bergidik karena ketakutan. Jadi mari kita bicara, tapi sepertinya tidak mungkin, ucap Lin Tian. Bab 74. Membunuh monster bermata satu. Tapi Lin Tian tahu kalau makhluk ini tidak akan berbicara semuanya dengan jujur jadi dia langsung memotong sisa tangan monster bermata satu. Ah, manusia aku akan membunuhmu, teriak monster bermata satu dengan marah. Dia marah karena semua tangannya telah dipotong oleh Lin Tian dan dia juga diikat oleh Lin Tian tak bisa kabur, andai dia bisa masuk ke dalam goa maka dia pasti bisa kabur dari Lin Tian. Diamlah, ucap Lin Tian. Lalu Lin Tian perlahan meletakkan tangannya di kepala monster itu dengan tenang, dia menutup matanya sambil mulai mengaktifkan teknik pembaca pikiran. Perlahan semua pikiran dari monster itu mulai dibaca oleh Lin Tian. Lin Tian berhasil melihat masa lalu dari monster itu juga. Ternyata monster ini adalah manusia yang telah berubah, dia melihat kalau semua ini ternyata hasil dari orang-orang misterius itu juga. Dan semua ini direncanakan agar mereka bisa membuat pasukan yang kuat, dan juga setia serta tak takut mati. Bisa dibilang mereka ingin membuat pasukan yang tak memiliki hati yang hanya patuh kepada perintah mereka saja, tentu itu sama dengan apa yang terjadi di alam kehancuran saat Lin Tian melawan Dewa Kehancuran. Ini membuat Lin Tian marah dia juga melihat kalau sebelumnya orang-orang misterius itu juga datang ke sini dengan membawa beberapa pemuda dan mereka memberikannya sebagai makanan untuk monster ini. Monster bermata satu ini masih berada di alam dewa surgawi tingkat rendah jadi karena itulah Lin Tian dapat dengan mudah mengalahkannya. Sungguh orang-orang kejam, jadi mereka ingin menjadikan beberapa jenius menjadi monster dan yang lemah menjadi makanan, ucap Lin Tian dengan marah setelah selesai membaca semua ingatan monster itu. Raarrrrrrr. Manusia kamu akan mati, ucap monster bermata satu merasa kesakitan setelah Lin Tian menggunakan teknik pembaca ingatan padanya. Mati saja, ucap Lin Tian mengayunkan pedangnya ke arah kepala monster itu. Kepala monster tersebut lepas dan monster itu pun mati seketika di sana. Lin Taun membakar mayat monster tersebut menjadi abu agar tidak hidup lagi karena dia tahu monster ini akan hidup jika selama tubuhnya masih ada. Dengan mengisap energi kematian dia akan hidup lalu pulih kembali ke bentuk awalnya, karena itu Lin Tian membakar tubuh monster ini menjadi abu. Lin Tian melihat ke arah goa dia masuk ke sana dan sepanjang goa dia melihat beberapa pemuda dari alam lain yang masuk ke alam elemen terkapar tidak sadarkan diri di dalam. Dan ada sebagian yang sudah menjadi tulang kemungkinan baru saja dimakan oleh monster bermata satu itu. Lin Tian tidak bisa melakukan sesuatu kepada semua orang yang pingsan itu, jadi dia mengelierkan sesuatu di saku mereka dan dengan energinya. Lin Tian langsung menghancurkan token mereka. Semua orang yang ada 10 orang itu pun langsung menghilang keluar dari alam rahasia itu. Ini yang terbaik, nenek pasti bisa membantu mereka, ucap Lin Tian setelah memikirkannya dengan serius. Dia tidak akan bisa mengeluarkan dengan paksa energi kematian yang telah menyelimuti orang-orang itu lebih baik dia serahkan kepada nenek yang seorang dewa penguasa di luar. Lin Tian melihat ada buku kuno di atas batu, dia melihat isinya dan marah tanpa pikir dia pun membakar buku itu menjadi abu. Hal seperti ini tidak pantas ada, ucap Lin Tian dengan nada dingin. Setelah itu dia menghancurkan seluruh goa tersebut sebelum terbang pergi meninggalkan tebing kematian itu. Orang-orang itu membuat masalah di mana-mana, jika aku menemukan satu maka akan ku bunuh satu jika aku menemukan 10 maka akan ku bunuh 10, ucap Lin Tian. Lalu dia bergegas ke alam ketiga, karena dia juga mengkhawatirkan orang-orang dari alam kehidupan, es, elemen, pedang serta kehancuran. Lan Jingyi kamu harus baik-baik saja, ucap Lin Tian dengan serius. Dia tanpa menunda langsung menembus pintu ketiga dan masuk ke alam ketiga dengan sangat cepat.
Dia langsung mencari pintu keempat karena dia yakin sudah hampir sebulan dia di dalam alam kedua dan kemungkinan seluruh generasi kuat pasti sudah masuk ke alam kelima atau keenam. Jadi dia tidak menunda waktu di alam ketiga dan mencari pintu alam keempat, tapi sepanjang jalan dia masih tetap menyerap energi di alam ketiga itu karena sangat berguna bagi dirinya. Sedangkan naga kecil masih di dalam kantong binatang menghibur kucing api yang masih sedih akan kehilangan orang tuanya. Swiss. Beberapa dewa penguasa kaget melihat 10 sosok yang keluar dalam keadaan tidak sadar. Bayi kecil yang terlihat masih santai langsung muncul di tempat ke-10 orang itu jatuh, dan dia merasakan kalau energi kematian telah menyelimuti pemuda-pemuda di depannya itu. Ini, Long Aotian terlihat aneh melihat semua orang di sana. Bayi kecil melihat sesuatu yang tergantung di pakaian salah satu pemuda di sana, dia mengambilnya dan membaca surat yang tergantung itu. Katakan kepada Dewi Kehidupan untuk menyembuhkan mereka, alam rahasia akan menjadi tempat kacau dari Tianlin, tertulis di surat itu. Kakak, apakah mereka adalah korban dari orang-orang misterius itu? Fikir bayi kecil setelah membaca surat itu. Kenapa mereka? Tanya salah satu dewa penguasa dengan penasaran. Bayi kecil tidak banyak berbicara dia dengan menggerakkan tangannya dan membentuk gelembung pembatas di sekitar orang-orang itu lalu membawanya ke istana. Di istana dia mencari Zheng Lian dan meminta dia untuk menyembuhkan semua orang-orang itu, tanpa menolak Zheng Lian langsung menghilangkan energi kematian tersebut dari semua orang di sana. Apakah mereka korban? Tanya Zheng Qiyu. Iya, kakak yang mengirim mereka keluar, sepertinya kali ini akan ada kekacauan di dalam alam rahasia itu, desah bayi kecil. Dia berharap kalau Lin Tian baik-baik saja di dalam. Zheng Qiyu yang mendengar itu juga agak khawatir dengan generasinya dari alam kehidupan. Tapi dia lebih khawatir dengan Lin Tian yang masuk tanpa ada token untuk menyelamatkan dirinya. Zheng Lian yang mendengar itu hanya diam, dia yakin kalau cucunya pasti bisa mengatasi semua hal itu nantinya. Sepertinya kita harus bersiap, ucap Bing Zhao. Iya. Mungkin mereka ingin melakukannya dengan rahasia tapi sekarang karena kakak sudah tahu kemungkinan rencana mereka akan gagal, jelas bayi kecil yang sangat mengerti dengan sifat Lin Tian serta kecerdasannya. Bing Zhao dan yang lain mengangguk mereka tentu tahu kalau Lin Tian pasti bisa mengatasi semuanya tapi itu juga harus tergantung kepada generasi muda dari alam lainnya. Kuharap kali ini mereka bisa bersatu, ucap Zheng Lian menghela nafas berat. Bab 75, Zheng Ju dalam bahaya. Lin Tian terus terbang di mengelilingi alam ketiga mencari pintu ke alam keempat, dia semakin yakin kalau orang-orang itu telah masuk ke alam keempat. Karena dia belum melihat siapapun di alam keempat ini, Lin Tian menjadi lebih serius karena sepanjang jalan dia terus mencoba mengawasi area di sekitar dia terbang. Setelah beberapa hari berlalu Lin Tian baru menemukan pintu alam keempat, dia segera masuk tanpa pikir panjang dan langsung terbang untuk melihat di sekitar alam keempat. Di beberapa tempat dia menemukan beberapa mayat pria dengan pakaian berlambang bulan, dia yakin kalau itu adalah alam bulan. Apakah mereka diserang? Ucap Lin Tian dengan berpikir serius. Dia langsung mencoba maju ke arah depan karena dia melihat jelas kalau pria yang mati itu seperti mencoba melindungi sesuatu. Swiss. Boom. Benar saja tak jauh dari sana beberapa kelompok terlihat bergabung melawan kelompok misterius. Lin Tian yang melihat hal itu mengubah wajahnya dengan serius. Boom. Saudara, ucap beberapa orang melihat pria yang terluka karena ditembus oleh pedang musuhnya. Hahaha, kau mati, ucap pria pakaian naga dengan tertawa senang. Pria yang tertusuk itu menggertakkan giginya, dia tidak menyangka kalau akan diserang di sini oleh orang-orang ini. Dan membuat beberapa temannya mati karena penyergapan yang dilakukan oleh orang-orang ini kepada kelompoknya. Boom. Wajah pria muda itu berubah karena melihat kepala musuh terlepas dari tubuhnya sendiri. Aku membenci orang-orang seperti kalian, selalu saja mengganggu, ucap Lin Tian yang muncul menyelamatkan pria muda tersebut. Melihat itu pria muda itu kaget, dia tidak tahu kalau ada pria yang sangat kuat masuk ke alam ini karena setahu dia semuanya yang paling kuat berada pada tingkat yang sama dengan dirinya. Terima kasih telah membantuku, ucap pria tersebut. Lin Tian masih diam, dia melemparkan pil penyembuh kepada pria tersebut dengan wajah tenang. Telanlah, jika terjadi sesuatu padamu maka saudaramu akan sedih, ucap Lin Tian. Saudaraku, pikir pria muda itu bingung.
Lin Tian lalu menghilang dari hadapannya dan menyerang orang misterius itu dengan cepat. Dia mengangkat senjatanya dan setiap dia mengangkat senjata semua musuhnya pun mati dengan kepala lepas dari tubuh mereka. Boom! Ah! Mati! Ucap Lin Tian mengayunkan pedang elemennya dengan gerakan yang terlihat lambat tapi itu sangatlah cepat. Karena sekali tebasan dia bisa membunuh dua dari mereka dengan sangat mudah, wajah beberapa kelompok itu tercengang karena melihat betapa kuatnya pria tersebut. Dalam sekejap semua musuh pun selesai oleh Lin Tian yang terlihat tenang tapi matanya penuh dengan niat membunuh yang luar biasa. Swiss, kamu harus keluar, alam ini tidak baik bagi kalian lagi. Dan saat kalian keluar katakan kepada orang yang disebut Kaisar Harimau, habisi. Ucap Lin Tian kepada pria tersebut dengan serius. Apakah ini seserius itu? Tanya pria muda tersebut. Dia masih ingin menjelajahi wilayah di sini tapi saat mendengar perkataan Lin Tian rencananya pun berubah. Bahaya di sini hanya akan membuat saudaranya yang tak bersalah mati, dan dia tidak ingin hal itu terjadi hanya karena keegoisannya. Iya. Katakan saja orang itu akan mengerti setelah itu, jelas Lin Tian. Lalu dia menghilang dari sana dan terbang menuju pintu alam kelima. Dia dengan cepat terbang tapi wajahnya berubah saat merasakan aura yang sangat dia kenal. Boom! Apa yang terjadi? Kenapa dia di sini? Pikir Lin Tian dengan serius. Swiss. Lin Tian terus terbang menuju aura yang dia kenal itu. Perlahan dia semakin dekat dengan tempat di mana orang-orang itu sedang bertarung. Tak jauh terlihat kala ada satu kelompok mengejar seorang laki-laki muda yang terlihat terluka di sekujur tubuhnya. Pria itu berusaha sekuat tenaga berlari agar tidak ditangkap oleh kelompok di belakangnya itu. Hahaha, Seng Ju kamu tidak akan bisa lari, ucap salah satu pria muda yang sedang mengejar Seng Ju. Jangan harap bisa semudah itu menangkapku, ucap Seng Ju dengan marah. Dia tidak menyangka kalau saat dia serta beberapa kelompoknya akan disergap saat mencoba menjelajahi alam kelima ini untuk mencari keberuntungan. Itu karena dia tahu kalaupun dia masuk ke alam keenam tidak akan bisa menghasilkan terlalu banyak, jadi dia memutuskan dengan yang lain mencari sedikit lebih banyak di sini. Tapi, mereka tidak menyangka kalau akan disergap oleh sekelompok orang kejam ini, bahkan hanya dia yang bisa lari dari jebakan formasi tersebut yang membuat dia sangat sedih. Hahaha, lebih baik kamu berhenti jika tidak saudaramu yang lain akan mati, ucap pria yang memimpin kelompok itu. Kalian orang-orang dari alam angin cepat atau lambat pasti akan mendapatkan balasannya saat saudari perempuanku tahu semua ini, ucap Seng Ju. Hahaha, semua kelompok dari alam angin itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan Seng Ju dari jauh. Kamu sungguh lucu, baiklah aku akan memberitahumu sesuatu yang mungkin membuatmu tertarik, ucap pria yang memimpin kelompok tersebut. Saudarimu Seng Chuer kemungkinan sudah menjadi pelacur dari tuan muda kami, hahaha. Jelas pria itu dengan tawa bahagia. Iya, dan kemungkinan nanti kami juga akan mencicipi rasa dari wanita jenius dan tercantik dari alam kehidupan, tambah yang lain. Mendengar hal itu wajah Seng Ju segera berubah. Dia tidak menyangka kalau kakak Seng Chuer juga telah menjadi target orang-orang ini tapi apakah mereka tidak takut kalau membuat marah alam kehidupan jika berita itu sampai di telinga Dewi Kehidupan? Itulah yang dia pikirkan. Apakah alam angin kalian tidak takut perang dengan alam kehidupanku? Tanya Seng Ju. Takut, alam kehidupanmu hanyalah alam lemah. Dewa angin kami adalah penguasa terkuat dan tidak ada apa-apanya dengan Dewi Seng Lianmu itu. Jawab pemimpin kelompok itu dengan wajah bangga. Sial, jika sampai sesuatu terjadi dengan saudariku, akan kupastikan membunuh kalian meski nyawaku taruhannya, ucap Seng Ju dengan wajah yang sangat marah. Kamu akan mati tapi masih saja sombong, ucap pria dari alam angin dengan senyum dingin. Boom, Seng Ju muntah darah. Lalu tebasan angin terbang ke arah Seng Ju dan melukai punggungnya, dia pun jatuh seketika setelah itu ke tanah dengan menyedihkan. Hahaha, sekarang kamu akan mati, ucap pria tersebut bersiap mengayunkan pedangnya. Swiss. Seketika pria yang muncul di depan Seng Ju kaget, bahkan Seng Ju juga terkejut dengan apa yang terjadi di depannya sekarang. Kamu yang mati. Bab 76. Lin Tian marah. Saudara Tian, ucap Seng Ju dengan wajah gembira melihat Lin Tian. Swiss. Sungguh berani, teriak pemimpin kelompok tersebut melihat temannya mati. Lin Tian masih menatap mereka dengan wajah dingin,
bahkan tidak ada lagi senyum di wajah Lin Tian seperti biasanya itu karena dia benar-benar sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi itu kamu, hahaha, bagus kalau begitu kami bisa membunuhmu untuk tuan muda kami, ucap pria tersebut menatap Lin Tian seperti seekor domba yang siap disembelih. Saudara Tian lari, cepat pergi dan selamatkan saudari Chuer, ucap Seng Ju dengan wajah cemas. Semua pemuda ini adalah alam dewa surgawi tingkat menengah puncak dan bukanlah lawan Lin Tian, meskipun dia tidak tahu kekuatan Lin Tian tapi setidaknya pasti sama dengan saudarinya. Dengan musuh sebanyak ini mana mungkin dia bisa menang, jadi lebih baik membiarkan Lin Tian pergi dan mencoba menyelamatkan saudarinya Seng Chuer. Kalian tidak akan bisa lari di sini, tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana wanita-wanita dari alam kehidupan menjadi pemuas kami, hahaha, ucap pria yang memimpin kelompok itu. Sepertinya kalian benar-benar ingin mati, ucap Lin Tian dengan wajah kejam. Mari, apa kamu bodoh? Hahaha, tangkap dia untukku, ucap pria yang memimpin itu. Semua orang di belakangnya pun maju dan berusaha menangkap serta menghajar Lin Tian. Semuanya masih tertawa bahagia dengan menganggap Lin Tian hanyalah pria lemah. Tapi, boom, satu persatu tangan dari pemuda tersebut jatuh dan terpotong tepat di depan mata Seng Ju dan pria yang memimpin kelompok tersebut. Apa? Sebelumnya aku tidak maju berpikir kalau kalian tidak akan berani melakukan hal seperti ini, tapi aku salah. Ternyata benar, hati manusia tidak bisa ditebak meskipun dia dewa sekalipun tetap saja hati busuk mereka masih ada, ucap Lin Tian dengan wajah dinginnya. Bagaimana mungkin? Kenapa ada aura pedang yang kuat di sekitarmu? Bukankah kamu dari alam kehidupan? Ucap pria itu dengan ketakutan. Semua pria yang tangannya terpotong itu juga menatap Lin Tian dengan ngeri, mereka tidak menyangka kalau pemuda di depan mereka ini sangat kuat. Jelas kalau bukan kekuatannya lemah makanya dia sembunyikan, tapi itu karena kekuatan yang dimilikinya sangat kuat dan itu membuat dia tidak pernah menatap mereka semua sebagai saingan. Dan sekarang mereka benar-benar telah membangunkan naga yang sedang tidur, bahkan beberapa dari mereka yang masih mempunyai satu tangan berusaha mengeluarkan token mereka untuk kabur dari sana. Swiss, boom, jika kamu berani menyentuhku maka alam angin tidak akan melepaskanmu. Ucap pria itu dengan ketakutan. Apa kamu pikir alam kehidupan takut? Di mata nenekku dewamu hanya semut, balas Lin Tian dengan dingin. Boom, pria tersebut langsung menghindar dan mengambil tokennya lalu langsung menghancurkannya. Mau lari? Tidak semudah itu. Berani menyentuh orang-orangku maka tidak ada hidup bahagia untukmu. Ucap Lin Tian melihat ke arah lubang hitam. Dengan kekuatan ruang dia menyerang ke arah di mana pria itu lari, tebasan pedang langsung masuk ke lorong ruang tersebut tanpa hambatan. Setelah melihat pria itu lari, Lin Tian memperhatikan orang-orang di sekitar, entah dia sadar kalau masih ada yang berhasil kabur. Tapi dalam kemarahannya Lin Tian memunculkan banyak pedang ruang di langit dan langsung mengirimnya ke semua tempat di mana semua yang kabur itu menghancurkan tokennya. Di suatu tempat, anak ini benar-benar kejam. Ucap leluhur dari segala roh. Dia sebelumnya sengaja untuk tidak memberikan Lin Tian token, itu agar dia bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh pria muda itu. Tapi dari awal dia tidak menyangka kalau pria ini berhasil menggunakan kekuatan ruangnya dan melancarkan serangan ke setiap orang-orang tadi yang kabur menggunakan token yang khusus dibuat olehnya sendiri. Apa karena ini kamu percaya padanya? Tapi itu masih belum cukup. Ucap leluhur roh dengan serius. Lin Tian yang sedang marah tiba-tiba menatap ke langit dengan wajah dinginnya, hal itu sontak membuat leluhur roh terkejut. Roh leluhur itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia merasakan kalau Lin Tian seperti sedang menatap dirinya, dan tatapan itu sangat dingin sampai membuat dia menggigil di saat itu juga. Pemuda ini, apakah mungkin bisa melawan takdirnya sendiri? Fikir leluhur roh dengan wajah serius. Sedangkan Seng Ju sudah tidak dapat berbicara setelah melihat apa yang terjadi di depannya itu, hampir 30 orang kuat dari alam angin setengah darinya melarikan diri tapi yang lain terluka dengan tangan mereka tidak ada lagi. Apakah ini kekuatan sesungguhnya saudara Tian? Fikir Seng Ju. Lin Tian yang masih dalam keadaan marah langsung mengeluarkan banyak pedang roh dan membunuh sisa dari orang-orang dari alam angin dalam sekejap. Tidak, teriak mereka semua dengan ketakutan.
Tapi itu sudah terlambat karena mereka semua dibunuh oleh Lin Tian dalam sekejap, semua tubuh mereka terpotong menjadi beberapa bagian di saat itu juga yang langsung membuat Seng Ju hampir muntah karena mual. "Apa kamu tidak apa-apa?" tanya Lin Tian. "Iya, aku tidak apa-apa," balas Seng Ju dengan mencoba menahan rasa mualnya. Lin Tian mengangguk, dia tiba-tiba kembali tenang dan wajah dinginnya pun telah hilang langsung seketika. Di dalam kantong binatang naga kecil menjadi aneh merasakan hawa dingin yang dikeluarkan Lin Tian sebelumnya. "Apa yang terjadi dengan kakak?" ucap naga kecil sambil memikirkan sesuatu di kepalanya. "Saudara Tian, bisakah ku menolong saudara dan saudari yang lain?" tanya Seng Ju kepada Lin Tian. "Apakah mereka terjebak?" tanya Lin Tian. "Iya, aku mohon," jawab Seng Ju memohon. "Jangan begitu, aku juga bagian dari kalian, ayo. Aku ingin lihat jika orang-orang ini berani menyentuh saudara kita maka aku pasti akan membunuh mereka," jelas Lin Tian dengan wajah serius. Seng Ju dan Lin Tian pun pergi dari sana, mereka langsung menuju ke tempat di mana beberapa pemuda dan wanita yang telah terjebak oleh orang-orang dari alam angin. Lin Tian sambil menuju tempat itu bertanya apa yang terjadi kepada mereka sampai alam angin menyerang kelompok Seng Ju. Dari apa yang dikatakan Seng Ju kalau orang-orang ini hanya diperintahkan oleh tuan muda dari alam angin. Orang itu mempunyai rasa kepada Seng Chuer karena dia benar-benar sangat tergoda dengan kecantikan dan tubuh Seng Chuer maka karena itulah dia berani melakukan hal ini. Bab 77. Peringatan. Di luar pintu alam rahasia. Swiss. Beberapa sosok keluar dari dalam pintu alam rahasia. Terlihat semua orang itu telah kehilangan satu tangan mereka, jelas mereka semua terluka parah. Tapi saat mereka melihat pakaian dari generasi yang keluar itu wajah Dewa Angin berubah, dia gemetar saat memikirkan betapa menyedihkannya pasukan dari alam dia. "Swiss, penguasa tolong aku," ucap pemimpin dari kelompok itu. "Apa yang terjadi?" ucap Dewa Angin karena kaget melihat semua generasinya yang keluar dengan terluka parah. "Itu, seseorang dari alam. Swiss. Bok." Sebuah pedang energi menembus tubuh pria itu sebelum dia berbicara jujur, wajahnya tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Setelah dia keluar dari tempat itu tapi dia masih saja mati di tangan pria tersebut, tapi sebelum dia mati sebuah cahaya muncul di kepala pria tersebut. Cahaya itu berubah menjadi sesosok pria yang terluka menyedihkan, suara pria itu dapat didengar oleh semua orang di sana. Wajah Dewa Angin yang akan marah kepada orang-orang yang membunuh pria itu berubah berkeringat dingin. "Bagus, bagus, Dewa Angin!" teriak Seng Qiu dengan marah. Aura luar biasa kuatnya juga muncul dan membuat semua orang di sana merinding. Kali ini alam angin benar-benar telah membuat alam kehidupan marah. Itu tolong sahabat saudara Seng, ini belum tentu dilakukan oleh orang-orang ini," ucap Dewa Angin membela dirinya. Tapi belum Seng Qiu berbicara pedang lain menyerang semua orang dari alam angin yang keluar dengan cepat di bawah mata tak percaya semua orang di sana. "Boom, boom, tidak ada yang boleh menyentuh orang-orangku. Bahkan jika itu adalah alammu Dewa Angin," ucap suara muda yang penuh dengan niat membunuh itu. Mendengar suara tersebut wajah Seng Lien juga berubah, jelas Lin Tian marah dan dari suaranya pun berbeda dari suara cucunya yang pernah dia kenal. "Swiss, alam angin!" teriak suara keras yang menggetarkan alam kehidupan. Mendengar suara itu wajah Dewa Angin seketika ketakutan, dia melihat ke arah di mana suara tersebut. Empat pria muncul secara bersamaan di depan semua orang. "Apakah kamu sudah bosan jadi penguasa?" ucap bayi kecil dengan senyum dingin, tapi aura biadabnya benar-benar menekan Dewa Angin meskipun kekuatan bayi kecil belum pulih sepenuhnya. Tidak, Kaisar Harimau, aku tidak berani," ucap Dewa Angin ketakutan. "Jika sampai sesuatu terjadi kepada saudaraku maka bersiaplah alam angin mengganti penguasanya," ucap bayi kecil dengan wajah marah serta aura biadabnya menyelimuti Dewa Angin. Hanya Bing Zhao dan dua lainnya bingung dengan apa yang terjadi dengan bayi kecil, mereka merasa meskipun alam angin membuat masalah di dalam tapi adik mereka pasti bisa mengatasinya. "Bayi kecil, apakah ada masalah dengan Lin Tian?" tanya Bing Zhao. "Iya. Aku merasa kalau ada aura aneh di dalam suara kakak tadi, dan juga serangan semua pedang itu juga diselimuti oleh sesuatu yang aneh, itu juga membuat aku jijik," jelas bayi kecil. Wajah ketiganya berubah menjadi serius, mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan Lin Tian dan kenapa dia bisa begitu.
Aku pernah mendengar kalau sebelumnya di saat pelelangan ada di mana adik kecil kehilangan kesadarannya, tidak bisa dibilang kewarasannya, ucap Long Aotian setelah mengingat sesuatu. Ceritakan, minta bayi kecil dengan serius. Long Aotian menceritakan apa yang dia dengar dari bawahannya tentang Lin Tian saat sebelum terjadinya lelang, dia seperti berubah menjadi orang lain dan sepertinya saat Seng Chuer menyentuh Lin Tian lah baru dia kembali tenang. Itu saat dia bermasalah dengan anak dari alam Ying, untung ada Seng Chuer saat itu jika tidak mungkin Lin Tian telah memulai pembunuhan di depan banyak orang saat itu. Apakah itu? Wajah bayi kecil langsung berubah saat mengingat sesuatu, dia mencengkram tangannya karena terlambat menyadarinya. Sial, teriak bayi kecil dengan momentum yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Bayi kecil langsung ditenangkan oleh ketiga saudaranya saat itu. Mereka tahu apa yang terjadi kepada Lin Tian tapi hanya bisa berharap kalau dia baik-baik saja di sana dan dapat mengatasi masalahnya sendiri. Anak ini, apakah dia benar-benar ingin membunuhku dan seluruh alam angin? Ucap Dewa Angin dengan tubuh penuh keringat dingin. Dia sadar kalau kali ini anaknya benar melakukan kejahatan maka tamatlah dia dan alamnya juga, dia hanya bisa mencari cara agar lolos dari masalah ini jika hal itu benar-benar terjadi. Dia juga melihat kalau Seng Lian, Ming Bier dan Mu Chao menatapnya dengan niat membunuh yang sangat jelas dan itu bahkan dapat dirasakan oleh para penguasa di sana. Untung saja anakku tidak sebodoh itu, ucap Dewa Ying di dalam hatinya menghela nafas karena merasa beruntung dengan kebodohan anaknya dan juga kelemahan anaknya tersebut. Baru pertama kali dia merasa senang memiliki anak yang bandel tapi tidak memiliki niat buruk seperti itu terhadap orang lain. Hahaha. Lepaskan saudariku, teriak salah satu pria dari alam kehidupan saat melihat ada wanita yang rambutnya ditarik di depan mereka. Lepaskan, lihatlah, kalian akan melihat bagaimana kami menikmati mereka, ucap pria tersebut. Mendengar hal itu semua pria dan wanita dari alam kehidupan mencengkeram tangan mereka sampai membuat tangan mereka itu meneteskan darah. Biadab kalian, saudari dan saudara Tian tidak akan membiarkan kalian. Teriak wanita yang rambutnya ditarik itu. Siapa? Seng Chuer, apakah kamu pikir dia bisa menyelamatkanmu? Hahaha, pria itu tertawa. Dan semua kelompoknya pun juga ikut tertawa bersama-sama, karena mereka tahu mungkin Seng Chuer sekarang sedang berada di bawah kaki tuan muda mereka. Seng Chuer mungkin sekarang sedang menghangatkan tempat tidur tuan muda kami, ucap salah satu dari mereka dengan senyum mencibir. Kak, kalian apakan saudari kami? Teriak pria yang berada di dalam formasi tersebut. Hehe, tentu saja Seng Chuer itu diapakan seperti ini. Ucap pria itu merobek pakaian wanita yang berada di tangannya. Ah, wanita itu menjerit dan berusaha menutupi tubuhnya yang terlihat itu. Hahaha, sungguh indah. Ucap pria dari alam angin dengan tertawa bahagia. Ayo aku akan mencicipimu, ucap pria yang memegang si wanita. Wanita itu ingin sekali bunuh diri daripada disentuh oleh pria jahat ini, tapi dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukannya dan dia hanya bisa menangis meratapi apa yang akan terjadi kepadanya. Selamat menikmati, teriak pria itu dengan mata penuh gairah. Saudari, teriak para generasi dai alam kehidupan penuh ketidakberdayaan. Tidak kek, teriak si wanita ketakutan dan tidak mau menerimanya. Swiss, bab 78. Menyelamatkan. Pria itu berhenti tiba-tiba karena merasakan sesuatu. Tapi saat dia menoleh ke belakang tiba-tiba kepalanya jatuh dari tubuhnya seketika itu di bawah ketidakpercayaannya. Bagaimana mungkin? Ucap pria tersebut sebelum dia benar-benar mati dengan kepala jatuh ke tanah. Saudara Tian, ucap si wanita melihat wajah yang dia kenal, tapi dia juga ketakutan saat menatap betapa menakutkannya wajah Lin Tian sekarang. Tidak ada dari kalian yang bisa hidup, ucap Lin Tian. Swiss, pedang terbang muncul tapi sekarang warna dari pedang itu telah berubah menjadi hitam gelap, yang mengeluarkan aura menakutkan dari masing-masing pedang tersebut. Apa yang terjadi dengan saudara Tian? Ucap Seng Ju dengan bingung. Setahu dia meskipun kalau Lin Tian marah dia tidak akan mewah jadi seperti sekarang dan juga aura pedang yang dia keluarkan sekarang pun benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Kau berani membunuh kami. Apa kamu tidak takut menyebabkan perang dengan alam angin kami? Ucap salah satu pria itu. Oh, sebelumnya ada yang mengatakan hal sama dengan dirimu tapi sayangnya dia telah mati tanpa kepala seperti orang ini, ucap Lin Tian.
Apa? Wajah semua orang-orang dari alam angin berubah dan mereka melihat ke arah Sengju, dan mereka ingat kalau memang ada satu kelompok yang mengejar Sengju. Tapi sekarang Sengju berada di sini sedangkan yang lain tidak kembali ke sini lagi, hanya satu kemungkinan yaitu mereka semua mati atau keluar dari alam ini. Jadi kalian sudah mengerti kan? Kalau begitu kalian bisa mati, ucap Lin Tian dengan dingin. Pedang hitam langsik menyerang dan menelan semua orang-orang dari alam angin itu seketika, anehnya mereka tidak mati karena terpotong tapi mati karena meleleh tertusuk pedang Lin Tian. Ah! Rasa sakit sebelum kematian membuat semuanya berteriak kesakitan. Bahkan generasi dari alam kehidupan yang melihat itu menggigil dengan apa yang dilakukan Lin Tian, bahkan wanita yang ditolong Lin Tian terlihat juga ketakutan dengan apa yang dilakukan Lin Tian. Kakak! Teriak naga kecil dari kantong binatang. Mendengar teriakan naga kecil Lin Tian belum tersadar, hal itu membuat naga kecil menggunakan kekuatan untuk berteriak membantu menyadarkan Lin Tian. Lin Tian tersadar dan juga terkejut dengan apa yang telah dia lakukan, dia bahkan bisa dibilang hampir tidak sadar dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Itu karena dia sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh alam angin terhadap orang-orang dari alam kehidupan maka dari itu mungkin yang membuat Lin Tian hilang kesadaran. Maaf, apa aku menakutimu? Tanya Lin Tian sembari meminta maaf. Tidak saudara Tian, aku berterima kasih karena telah menyelamatkan aku, balas wanita itu, dia tahu kalau Lin Tian marah juga untuk dirinya dan saudaranya yang lain. Jadi maka dari itulah dia mencoba untuk tidak terlihat takut agar tidak membuat Lin Tian merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan tadi. Terima kasih, ucap Lin Tian dengan lembut tentu Lin Tian mengerti maksud dari wanita tersebut. Sengju mendekati Lin Tian bersama yang lainnya, setelah pemegang formasi hancur maka secara otomatis formasi tersebut juga hancur. Terima kasih saudara Tian, ucap Sengju dan yang lain serentak. Tidak masalah. Balas Lin Tian santai tapi sebenarnya hati dia pun tak sesantai wajahnya sekarang. Saudara Tian soal kakak Cuer. Sengju agak cemas dengan keadaan Seng Cuer. Tidak masalah, kamu tenang saja. Seng Cuer memiliki mata takdir dan dia pasti bisa mengetahui rencana orang itu dan juga bukankah Seng Cuer juga lebih kuat dari dia, jelas Lin Tian yang tidak terlalu khawatir dengan Seng Cuer. Menurutnya dengan kekuatan Seng Cuer tidak akan jadi masalah jika dia berhadapan dengan pria bejat itu. Tapi hal berikutnya yang dikatakan Seng Ju membuat jantung Lin Tian berdetak lebih kencang, wajahnya pun berubah seketika mendengar perkataan Seng Ju tersebut. Jika begitu, kita harus menemukan Seng Cuer dan yang lainnya segera, ucap Lin Tian setelah memutuskan dengan hati-hati. Sebanyak hampir 100 orang dari alam kehidupan masuk ke alam rahasia, dan mereka dibagi menjadi beberapa tim karena tim Seng Cuer adalah yang terkuat mereka bisa dipastikan akan masuk ke alam ketujuh. Jadi Lin Tian mungkin harus menuju ke alam ketujuh atau keenam untuk menemukan mereka, sebelum itu Lin Tian memberi mereka semua pilihan yaitu ikut bersamanya. Saudara Tian tapi kami hanya di alam surgawi tingkat rendah kebanyakan dan ada beberapa yang masih di Dewa Ilahi, ucap Seng Ju. Jika mereka memaksa naik maka sebagian yang berada di alam Dewa Ilahi pasti akan jadi target empuk bagi orang-orang yang berniat jahat kepada alam mereka. Tenang saja, kalian akan ku masukkan ke sini. Ini bukan hanya bisa dimasuki binatang iblis saja tapi juga bisa dimasuki oleh makhluk lain, jelas Lin Tian sambil menepuk kantong binatangnya. Setelah mendengar hal itu semua dari mereka berpikir sementara waktu sebelum mereka memutuskan untuk setuju masuk ke dalam kantong binatang Lin Tian. Di dalam kantong binatang Lin Tian, semua orang melihat kucing yang masih tertidur di pelukan naga kecil, para wanita yang melihat betapa imutnya kucing dan naga kecil tanpa takut mendekat lalu dua si kecil itu dihelus oleh para wanita itu dengan wajah senang. Wanita benar-benar akan lupa jika sudah berada di depan sesuatu yang terlihat imut, keluh Seng Ju melihat semua itu. Bukan saja dia tapi saudara laki-lakinya yang lain juga menggelengkan kepala mereka, padahal baru saja mereka lolos dari bahaya tapi para wanita sudah melupakannya dalam sekejap. Sial, lepaskan aku adalah, iya di situ, lagi enak. Ucap naga kecil yang terlihat menyukai dihelus oleh para wanita itu. Meong. Begitu juga dengan kucing api yang benar-benar menikmati helusan para wanita itu, naga kecil yang melihat hal itu sedikit tersenyum dan senang akhirnya kucing kecil ini bisa tersenyum lagi.
Nikmatnya, ucap naga kecil. Setelah semua masuk, Lin Tian langsung mencari pintu untuk menuju ke alam keenam dengan cepat. Setelah 10 hari barulah Lin Tian benar-benar menemukan pintu alam keenam yang berada di bawah lembah yang sangat gelap. Sial, setiap pintu benar-benar berada di tempat yang berbeda. Keluh Lin Tian dengan wajah kesal. Swiss. Boom. Bab 79. Minum 4 berandalan. Ini, wajah Lin Tian berubah saat merasakan tekanan yang ada di alam keenam itu. Tekanan di sana tiba-tiba menjadi 3 kali lipat dari tekanan di alam sebelumnya. Hal itu membuat Lin Tian pada awalnya kesulitan untuk terbang. Pantas saja Seng Ju dan yang lainnya ragu untuk naik ke alam keenam ini, jadi karena inilah kebanyakan dari orang-orang yang keluar dari alam rahasia akan berbeda dari sebelumnya. Sayangnya hal itu hanya dapat menekan Lin Tian sementara saja sebelum dia dengan santai berhasil menahan tekanan gravitasi yang ada di alam keenam tersebut dengan mudah. Swiss, kemana aku harus mencoba mencari mereka? Tanya Lin Tian dengan wajah kebingungan. Seng Chuer mungkin saja dalam bahaya, karena itulah dia berharap bisa segera menemukan dia. Bagaimanapun dia adalah hati para generasi muda alam kehidupan. Jika sampai sesuatu terjadi kepada wanita itu, mungkin saja generasi sekarang akan merasakan rasa bersalah yang luar biasa dalam hidup mereka. Cih, kenapa semua ini bisa terjadi? Ucap Lin Tian dengan wajah marah. Lin Tian tidak sadar perlahan di matanya ada energi gelap yang benar-benar berbeda dengan elemen kegelapannya, yang membuat dia merasa semakin cepat marah saat itu. Swiss, di luar pintu, apakah kalian menemukan mereka dan bagaimana mereka bisa masuk? Tanya bayi kecil. Cih, itu sangat sulit, mereka benar-benar lincah dalam bersembunyi, jawab Sukun. Di dalam hutan, keempat pria terlihat sedang minum di sana. Setelah beberapa hari ini mereka mencoba mencari jejak orang-orang misterius, tapi semua tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mencari orang-orang itu sangatlah sulit sampai-sampai mereka benar-benar kesulitan, padahal menurut pikiran mereka, orang-orang yang menjaga atau bersembunyi di alam kehidupan ini mungkin saja sebagai pasukan untuk mundur bagi orang-orang itu. Menurutku sepertinya kali ini kita harus serius. Bayi kecil anggur siapa ini? Kenapa enak sekali? Baunya seperti ada bau bunga dan rasanya benar-benar wow. Ucap Bing Zhao. Itu anggur mahal, jadi jangan sampai dihabiskan, aku pun sulit untuk mendapatkannya, balas bayi kecil dengan wajah agak kaku. Keempatnya terlihat asyik minum di hutan yang diterangi oleh api unggun di sana, tapi jika ada yang melihatnya dari dekat mereka dapat melihat kalau beberapa binatang iblis sedang berlutut di depan mereka berempat dengan ketakutan. Semuanya adalah binatang iblis yang dipukuli oleh bayi kecil saat mencari beberapa informasi di hutan. Ia bisa dibilang meskipun bayi kecil dalam wujud manusianya, tapi tetap saja nakalnya masih ada. Untung mereka tidak tahu, ucap bayi kecil di dalam hatinya. Jadi kita harus bagaimana? Tanya Long Aotian kepada yang lain. Bing Zhao terdiam sambil dengan santai menggoyangkan botol anggur di tangannya. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Tak lama akhirnya dia pun bicara dan dengan tenang menjelaskan rencana yang ingin dia sarankan. Setelah mendengar dengan baik dan merasa tidak ada masalah, mereka semua setuju. Baiklah, mari kita lihat seberapa yakin mereka bisa bersembunyi dari kita, ucap bayi kecil tersenyum. Yang lain juga tersenyum lalu meminum kembali anggur mereka. Tidak ada yang tahu rencana apa yang sedang disiapkan oleh keempat saudara itu. Tapi yang pasti setelah sedikit gerakan tangan si bayi kecil, semua binatang di sana langsung kabur. Bukan mereka lari, tapi jelas mereka telah mendapatkan perintah dari bayi kecil. Saatnya kita menunggu dan melihat hasilnya. Yah, mungkin akan butuh waktu lama keluar dari alam rahasia itu, jadi kita punya waktu, jelas bayi kecil. Yo, minum lagi, balas Bing Zhao. Hahaha. Keempatnya tertawa di hutan itu, tapi mereka tidak tahu atau memang sengaja berpura-pura tidak tahu kalau ada 3 wanita yang sedang memandang mereka dari langit. Apakah begini jika mereka semua berkumpul? Ucap Sing Singer penuh dengan kebingungan melihat 4 pria yang mabuk di bawah mereka itu. Aku juga tidak tahu, tapi iya, mungkin saja ini adalah cara mereka dalam mempererat persaudaraan mereka, jawab Dewi Air yang juga baru tahu sifat suaminya itu saat bersama saudara dia. Dewi Elf hanya tersenyum melihat kepada keempat pria yang mabuk itu. Dia juga tidak akan melarang prianya untuk berkumpul dengan saudara dia sendiri. Iya, yang penting mereka pasti akan mengubah alam langit.
tidak mungkin membuat alam langit jatuh ke dalam perubahan, ucap Dewi Elf. Kedua wanita yang lain juga mengangguk setuju, keempat pria ini bukanlah pria yang biasa saja meskipun kadang mereka terlihat konyol tapi jika mereka ingin maka dimanapun mereka berada tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan. Terlebih saudara kecil mereka itu, oh iya adik Sing bukankah kamu sudah bertemu dengan adik kecil itu? Bagaimana jika kamu menceritakan sedikit pada kami? Ucap Dewi Air melihat ke arah Sing Singer. Mendengar dia dipanggil adik oleh Dewi Air, Sing Singer agak malu, jelas kalau itu karena hubungan dia dan Bing Zhao maka dari itu Dewi Air dan Dewi Elf dapat memperlakukan dia seperti sekarang. Jangan malu begitu, bagaimanapun sekarang kita bersaudara, jadi jika pria-pria ini nanti membuat masalah selama kita bersatu maka kita bisa mudah mengalahkan mereka, jelas Dewi Elf. Mendengar hal itu Sing Singer setuju, bagaimanapun tingkah keempat ini sama dengan berandalan, jelas akan ada masalah jika mereka bersama nantinya. Jadi dia tentu butuh orang lain yang dapat membantunya juga dalam mengatasi itu, tentu dengan bersatu bersama Dewi Air dan Dewi Elf maka mungkin itu bisa membantu dia. Ketiga wanita itu pun tidak peduli dengan empat pria itu dan pergi mencari suasana baru sambil mendengar cerita dari Sing Singer tentang Lin Tian. Alam bunga, Dewi. Dewi, teriak beberapa peri yang bersayap. Mereka adalah peri yang menjadi penjaga serta pembantu terpercaya Dewi Bunga, dan mereka benar-benar sangat setia kepada Dewi Bunga, bahkan mereka pasti akan suka rela mengorbankan nyawa mereka jika itu diperlukan untuk melindungi Dewi Bunga. Ada apa peri hijau? Kenapa wajahmu terlihat bingung? Tanya Dewi Bunga. Itu anggur yang kami peri hijau buat hilang, ucap peri hijau dengan wajah cemas. Hanya anggur, kenapa ribut sekali? Ucap Dewi Bunga yang masih santai menyirami bunga di taman. Tapi, sudah, biarkan saja hanya beberapa anggur, kembalilah, ucap Dewi Bunga yang berpikir bahwa itu hanya beberapa anggur hilang. Tapi, hampir setengah yang hilang dan semua itu sudah berusia puluhan juta tahun, ucap peri. Apa? Bab 80. Mencari Sanctuary. Wajah Dewi Bunga langsung kaget mendengar itu, puluhan juta tahun. Hampir setengah dari anggur itu. Walau dia tidak rugi tapi bagaimanapun itu adalah anggur puluhan juta tahun, apalagi hanya di alam bunga lah anggur itu dibuat, jika dijual ke seluruh alam maka harganya mungkin sampai selangit. Bagaimana bisa hilang? Tanya Dewi Bunga dengan tak percaya. Si peri lalu menceritakan bagaimana dia bisa menemukan anggur itu hilang. Hal itu terjadi pagi tadi saat dia akan mengambil puluhan anggur untuk dikirim ke toko dagang untuk dijual, sambil dia menghitung anggur yang ada di gudang. Tapi saat dia menghitung dia merasa kalau anggur itu banyak yang kurang, lalu dia pun mulai menghitung kembali anggur tersebut. Sayangnya setelah beberapa kali menghitung tetap anggur tersebut kurang dan lebih sedikit dari tahun kemarin saat dia menghitung. Mendengar hal itu wajah Dewi Bunga kesal, dia tiba-tiba ingat akan sesuatu hal yang terjadi sebelum bayi kecil pergi untuk ke alam kehidupan. Sayang, aku ingin jalan-jalan sebentar di istana sendirian, boleh? Tanya bayi kecil. Iya, kamu boleh pergi kemanapun, balas Dewi Bunga dengan senyum manis. Lalu bayi kecil dengan bahagia pergi berjalan-jalan di sekitaran istana bunga dan dia pun kembali sudah sore harinya saat itu. Tapi saat itu Dewi Bunga tidak ada curiga sedikit pun kalau bayi kecil telah melakukan sesuatu, hanya dia melihat wajah bayi kecil sangat bahagia dan tersenyum kepadanya. Bagus, suamiku, awas saja jika kamu kembali aku pastikan akan menghukummu. Ucap Dewi Bunga dengan suara kesal. Ternyata tingkah berandalan bayi kecil masih belum hilang, hal itu membuat dia benar-benar harus mendidik dengan baik suaminya itu. Melihat wajah marah Dewi Bunga, sang peri kecil itu hanya merasa kasihan kepada bayi kecil yang malang, dia yakin kalau setelah Kaisar Harimau kembali hari hati bahagianya akan hilang saat itu juga. Swiss, kenapa tidak ada? Ucap Lin Tian semakin resah, dia tidak menemukan sedikit pun jejak keberadaan Sanctuary. Bahkan setelah dia telah mencoba menggunakan kompas yang diberikan Seng Ju tetap saja gagal untuk menemukan wanita itu. Apakah mereka telah naik ke alam ketujuh? Fikir Lin Tian, tapi itu langsung ditepis oleh Lin Tian karena menurutnya tidak mungkin kalau mereka berada di alam ketujuh, jika pria itu ingin melakukan rencananya maka hanya alam keenam tempat yang bagus. Itu karena kebanyakan jenius pasti sudah berada di alam ketujuh, apalagi itu adalah batasan dari mereka semua, dan hanya alam keenam yang nantinya akan kosong dan mempermudah mereka melakukan aksinya.
Sial, ucap Lin Tian Inak sedang kesal. Dia tidak peduli apa harus menemukan sanctuary, kalau tidak itu akan menjadi rasa penyesalan dalam hati kecilnya jika terjadi sesuatu kepada wanita itu. Swiss. Hampir 2 minggu berlalu Lin Tian tetap tidak menemukan jejak sanctuary dimanapun, dia menjadi lebih khawatir dari sebelumnya karena takut sesuatu terjadi kepadanya. "Di mana kamu sanctuary?" teriak Lin Tian ke langit. Di suatu tempat yang berada di daerah es alam ke-6. Boom! Seorang wanita dipenuhi luka sedang berjuang berdiri melawan serangan banyak dari satu kelompok pria. "Hahaha, Cuer menyerahlah, dan kamu tidak akan merasakan sakit lagi," ucap pria itu dengan tertawa bahagia. "Apakah alam angin ingin menjadi musuh alam kehidupan?" tanya Seng Cuer dengan mulut sudah berdarah. Jelas kalau dia telah terluka akibat serangan gabungan dari orang-orang yang ada di depan mereka ini, saat dia sedang sendirian berpisah dengan yang lain tiba-tiba kelompok ini menyerang dia. Semuanya bukan karena dia lemah tapi karena lawannya berada pada tingkat yang sama dengan dia yang membuat dia kelelahan. "Hahaha, kami hanya perlu membawamu ke hadapan Tuan Muda lalu kamu akan menjadi pemuas Tuan Muda kami sebelum dinikmati oleh kami semua," ucap pria itu tanpa rasa takut. "Iya. Dan alam kehidupan pasti tidak akan tahu apa yang kami lakukan, apalagi kalau kami membunuhmu di sini jadi siapa yang akan tahu?" tambah yang lain sambil tertawa keras di sana. Mendengar hal itu Seng Cuer marah, dia lalu menggunakan mata rohnya atau mata takdirnya untuk melawan semua orang di sana tapi... Kenapa tiba-tiba mataku? Seng Cuer tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan matanya. Perlahan cahaya matanya mulai menghilang, dan awalnya dia dapat melihat semua orang di sana tapi sekarang dia benar-benar tidak dapat melihat orang-orang itu. "Hahaha, lihatlah, sekarang efek obatnya telah bekerja," ucap pria tersebut dengan tertawa gila. "Oi, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Menggunakan obat itu bukankah harusnya nanti? Jika begini Tuan Muda akan marah," ucap yang lain melihat apa yang dilakukan oleh pria di depan mereka. "Hehehe, tenang saja, Tuan Muda tidak akan tahu katakan saja wanita ini mati bunuh diri sebelum kita menggunakan obatnya," jelas pria itu dengan senyum jahat. Mendengar apa yang dikatakan pria di depan mereka, semuanya terdiam karena awalnya mereka hanya berniat menangkap Seng Cuer dan langsung membawanya ke hadapan Tuan Muda. "Apa kalian tidak penasaran rasa wanita ini? Jika itu sudah berada di tangan Tuan pasti akan banyak lecetnya," goda pria tersebut. Yang lain pada akhirnya tergoda saat melihat tubuh mulus dan juga cantik Seng Cuer, niat jahat pun benar-benar telah merasuki mereka semua saat itu juga. Di atas tebing itu Seng Cuer yang tidak dapat melihat gemetar ketakutan, dia terus mengayunkan pedangnya ke segala arah agar menghalangi orang-orang itu mendekat. "Jangan mendekat, jangan sentuh aku," teriak Seng Cuer yang tidak seperti biasanya. Dia pernah mengalami hal ini dulu waktu kecil, orang-orang menjauhi dia, orang-orang meledeknya bahkan ada beberapa yang membenci dia lalu membulinya dengan kejam. Hal itu meskipun sudah lama tapi masih terbayang dalam pikiran Seng Cuer apalagi saat itu para prialah yang melakukan banyak hal yang buruk kepadanya membuat dia takut saat disentuh pria yang tidak dia kenal. "Hahaha, Dewi yang cantik dari alam kehidupan bisa setakut itu, ayo kemari biarkan kami menikmati tubuhmu," ucap pria tersebut perlahan mendekati Seng Cuer. Jangan mendekat, ucap Seng Cuer penuh dengan ketakutan. Tapi, krek, BAAM, tiba-tiba tanah di sekitar Seng Cuer runtuh yang membuat Seng Cuer langsung jatuh. "Tidak," teriak Seng Cuer ketakutan. "Cuer," teriak sosok yang tiba-tiba dengan cepat melompat berusaha menangkap Seng Cuer. Bersambung.